Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua sehat dan semangat terus belajarnya. Pada video kali ini saya akan membahas tugas pada materi algoritma pada pertemuan sebelumnya. Jadi kemarin kita sudah belajar apa itu algoritma, kemudian saya berikan contoh algoritma pemrograman, dan ada tugas untuk kalian untuk membuat algoritma. Kemarin soalnya ada 3 ya. Yang pertama, buatlah algoritma pemrograman untuk menghitung perkalian 2 bilangan. Soal yang kedua, buatlah algoritma pemrograman untuk menghitung luas persegi. Dan yang terakhir, buatlah algoritma pemrograman untuk mengkonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit. Di sini sudah saya kasih rumusnya, yaitu 9/5 kali Celcius tambah 32. Kita akan bahas satu persatu untuk tugas algoritma pemrograman ini. Sebelum saya bahas, kita harus ingat terlebih dahulu dalam pembuatan algoritma itu ada 3 komponen yang harus kita ingat. Yang pertama adalah input. Suatu algoritma itu membutuhkan input. Input ini nanti akan diproses. Jadi kalau tidak ada input maka tidak akan terjadi proses, karena dalam proses ini butuh input data. Setelah itu akan ada output. Jadi ketiga ini harus kita pahami, harus ada pada sebuah algoritma. Ada input, ada proses, dan ada output. Kita ke soal nomor 1, yaitu algoritma perkalian 2 bilangan. Apa sih yang kita butuhkan dalam algoritma perkalian 2 bilangan? Yang kita butuhkan adalah bilangan 1 dan bilangan 2. Rumusnya yaitu bilangan 1 kali bilangan 2. Ini rumusnya kan. Untuk mendapatkan hasil dari perkalian 2 buah bilangan, rumusnya adalah bilangan 1 kali bilangan 2 atau bilangan pertama kali bilangan kedua. Algoritmanya adalah yang pertama input ya, jangan lupa 3 hal tadi. Yang pertama input, yaitu masukkan bilangan pertama karena kita membutuhkan bilangan pertama. Kemudian masukkan bilangan kedua, kita butuh bilangan kedua. Ini adalah input. Input ini kemudian kita proses, yaitu hitung perkalian bilangan pertama kali bilangan kedua sesuai dengan rumus perkaliannya, yaitu bilangan pertama kali bilangan kedua. Jadi di dalam proses inilah kita tuliskan rumusnya, karena dalam proses komputer itu butuh rumus untuk menghitung. Rumusnya kita kasih tahu ke komputer, gini loh cara menghitungnya, maka komputer baru bisa memprosesnya. Setelah input kemudian proses, yang terakhir adalah output, yaitu tampilkan hasilnya. Jadi dalam pembuatan algoritma kalian harus cari dulu rumusnya, kalian butuh apa saja, kemudian kalian buat algoritmanya yang terdiri dari input, proses, dan output. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu menghitung luas persegi. Kalian harus tahu dulu rumus untuk menghitung luas persegi itu apa. Rumusnya adalah sisi kali sisi. Jadi rumus menghitungnya adalah sisi kali sisi. Ini harus kalian ketahui terlebih dahulu. Kemudian kita buat algoritmanya, yaitu masukkan sisi. Kemudian hitung luas persegi dengan rumus sisi kali sisi. Ini prosesnya. Yang terakhir outputnya adalah tampilkan luas persegi. Cukup simpel kan untuk membuat algoritma. Kemarin ada beberapa yang membuatnya begini, masukkan sisi 1. Masukkan sisi 2. Disinilah pembuatan algoritma itu kita harus teliti, kita harus jeli. Kita di sini menghitung luas persegi. Namanya persegi itu kan sisinya pasti sama, ya kan? Persegi itu kan sisinya, keempat sisinya sama. Maka kita cukup memasukkan sisinya 1 aja, karena semua sisinya sama. Kalau kita masukkan, kita bikin algoritmanya, masukkan sisi 1, masukkan sisi 2. Itu akan ada peluang pengguna program kita itu memasukkan 2 sisi yang berbeda. Nanti jadinya bukan persegi, tapi persegi panjang. Kalau kita persegi karena sisinya sama, sekali lagi kita cukup memasukkan 1 saja.
karena sisi ini nanti yang akan dikalikan dengan sisi itu sendiri karena sama gitu ya. Oh ya, kemudian kemarin di tugas kalian ada beberapa yang memasukkan angka di dalam algoritmanya. Misalnya di sini masukkan sisi buka kurung 4. Ini yang perlu saya jelaskan bahwa algoritma itu kita menyelesaikan sebuah masalah untuk semua masalah. Misalnya gini ya, tidak hanya untuk sisi yang sisinya 4 saja yang kita hitung. Bisa saja persegi itu sisinya 16, sisinya 20, atau bahkan yang sisinya 100, misalnya menghitung luas tanah persegi 100 cm. Jadi nggak perlu kalian kasih angkanya di algoritmanya, karena sisi itu bisa apa saja, bisa berupa angka apapun, bisa berupa angka berapapun lebih tepatnya, gitu ya. Jadi tidak perlu kalian berikan angkanya, cukup seperti ini algoritmanya. Algoritma yang ketiga yaitu mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, ini lebih gampang lagi karena rumusnya sudah saya berikan. Rumusnya adalah 9/5 kali Celsius plus 32. Di sini yang kita butuhkan adalah angka Celsiusnya. Maka cukup kita masukkan Celsiusnya saja. Tidak perlu kalian masukkan 9/5, masukkan 32, itu tidak perlu. Karena 9/5 dan 32 ini adalah angka pasti, angka yang sudah pasti ada di rumus konversi Celsius ke Fahrenheit. Yang bisa berubah-berubah itu adalah Celsiusnya, maka yang kita inputkan adalah Celsiusnya, begitu ya. Kemarin ada beberapa yang masukkan 9/5, masukkan 32, itu tidak perlu, karena 9/5 dan 32 ini adalah angka pasti, tidak perlu kita masukkan, ini sudah masuk ke dalam rumusnya. Yang perlu kita inputkan adalah nilai yang bisa berapapun. Ini kalau pengguna kita itu mau menghitung misalnya Celsiusnya berapa, mereka mau mengkonversi Celsiusnya 78 atau misalnya suhu 90 atau 85, itu kan terserah mereka. Nah, itulah yang perlu kita inputkan. Kalau 9/5 sampai 32 ini tidak perlu. Setelah kita masukkan, kita input Celsiusnya, kemudian kita proses. Proses dengan rumus ini. Kemudian langsung kita tampilkan suhu Fahrenheit-nya. Karena kita mau merubah dari Celsius ke Fahrenheit. Berarti yang diinput adalah Celsius, yang di-output adalah Fahrenheit. Ini yang ada beberapa juga yang keliru, ya. Yang ditampilkan adalah suhu Celsius, bukan ya, tapi yang ditampilkan adalah Fahrenheit karena yang kita cari adalah Fahrenheit. Itulah pembahasan dari tugas algoritma. Jadi kalian harus ingat, algoritma tidak perlu kalian tuliskan angkanya karena angkanya bisa berapapun. Ya, misalnya sisi tadi, sisi itu bisa berapapun. Perkalian dua bilangan juga bilangannya bisa berapapun, ya. Untuk yang konversi suhu 9/5 dan 32 itu tidak perlu kalian inputkan karena itu sudah di rumusnya. Yang perlu kita inputkan adalah yang nilainya bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan penggunanya. Itu catatan penting dari saya. Sekian, saya akhiri dulu. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.